Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini atas limpahan rahmat, nikmat dan juga hidayahnya kita semua bisa hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan aktivitas rutin harian kita di pagi hari, sholat subuh berjamaah, dan alhamdulillah sekarang masih diberi kesempatan untuk bisa melakukan kajian ba'da subuh. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di bagian terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, kita masih melanjutkan kajian kita kitab Tauhidul Ibad. Namun sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nashahul Ibad dengan iringan doa semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang terakhir, kita sudah membicarakan maqalah yang ke-9 dari bab rubai, namun belum selesai. Maqalah yang ke-9 bab rubai ini masih merupakan dawuhnya sahabat Utsman bin Affan yang menyatakan arba'atun zahiruhunna fadilatun wa batinuhunna faridatun. Ada 4 hal yang tampak luarnya itu hanya sekedar merupakan fadilah, tapi sesungguhnya secara batiniah atau batinnya atau jeroannya itu merupakan kewajiban. Apa saja itu? Yang pertama, mukhalatatus salihina fadilatun wal iqtida'u bihim faridatun. Bergaul dengan orang saleh itu merupakan fadilah, keutamaan. Tetapi mengikuti orang-orang yang saleh, tentu saja mengikuti perbuatan-perbuatan baiknya itu merupakan kewajiban. Wa tilawatul Qur'ani fadilatun wal 'amalu bihi faridatun. Membaca Al-Qur'an itu juga merupakan fadilah, banyak keutamaannya, banyak kebaikannya. Wal 'amalu bihi faridatun. Tetapi mengamalkan isi Al-Qur'an itu merupakan kewajiban. Wa ziyaratul quburi fadilatun wal isti'dadu laha faridatun. Yang ketiga, ziarah kubur itu juga merupakan
fadilah atau keutamaan, tetapi mempersiapkan untuk masuk ke dalam kubur itu merupakan kewajiban. Dan yang terakhir, wa'iyadatul maridi fadilatun wattakhadul wasiyata faridatun. Mengunjungi orang yang sakit itu merupakan fadilah atau keutamaan, tetapi membuat wasiat itu merupakan kewajiban. Nah, poin yang kedua dan ketiga sudah kita bahas. Pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan poin yang ketiga. Wa ziyaratul quburi, dan ziarah kubur. Ini oleh Imam Nawawi diberikan penjelasan dengan penegasan ya. Ay quburis salihina. Yang dimaksud ziarah kubur di sini adalah ziarah kuburnya orang-orang yang saleh ya. Tidak sembarang kuburan, tapi kuburan orang-orang yang saleh. Fadilatun, itu merupakan keutamaan. Fadilah. Nah, fadilah kemarin itu sudah kita bicarakan ya. Yang dimaksud dengan fadilah itu oleh Imam Nawawi diberi penjelasan khairun katsirun, kebaikan yang banyak. Nah, kemarin sudah kita uraikan ya, untuk bergaul dengan orang soleh itu banyak kebaikan di situ ya. Membaca Quran juga banyak kebaikan di situ. Nah, termasuk juga ziarah kubur itu juga banyak kebaikan itu. Nah, kebaikan yang paling utama tentu saja adalah sebagaimana dinyatakan oleh Nabi kita ya, bahwa yang namanya ziarah kubur itu oleh Nabi kita dinyatakan sebagai bisa menjadi pengingat akan kematian dan pengingat akan akhirat ya. Jadi Nabi pernah bersabda yang saya kira ini juga cukup populer ya, sering disebut oleh para ulama, para kiai, tentang ziarah kubur itu ya. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha ala fazuruha fa innaha tudzakirul maut, dan di redaksi yang lain tudzakirul akhirah ya. Kata Nabi, dulu aku pernah melarang untuk ziarah kubur, tetapi sekarang ziarahlah ya. Ziarahlah, karena sungguhnya ziarah kubur itu bisa mengingatkan kematian dan bisa mengingatkan akhirat ya. Jadi kalau orang datang ke kuburan itu ya mestinya ya itu mesti ingat mati lah ya. Nah, kalau ingat mati ya pasti ingat akhirat ya begitu. Dan doa ketika kita masuk kubur itu kan dituntunkan oleh Nabi, memang eksplisit tuh ya. Ada doanya yang menyatakan inna insyaallah bikum lahiqun ya. Assalamualaikum ya ahlad diyar ya. Inna insyaallah bikum lahiqun ya. Kita diminta untuk mengucapkan salam, adabnya begitu kalau ziarah kubur itu, lalu menyatakan diri ya. Meskipun di situ menggunakan insyaallah, tapi sebenarnya kepastian ya, sesungguhnya kita nanti akan bertemu ya. Jadi artinya apa ya, kita yang menyusul ya. Jadi yang sudah duluan dikubur itu hanya duluan saja, dan kita juga pasti akan menyusul. Nah itu yang dengan doa seperti itu dan Allah dan Rasulullah mengajarkan doa masuk kubur, berarti memang ya tadi itu ya, ziarah kubur itu dituntunkan ya, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kebaikan yang lain ya tentu saja dengan ziarah kubur itu ya, ini psikologis ya, masih tetap menyambungkan diri ya dengan
orang-orang yang sudah wafat itu ya, terutama kalau itu dari kalangan keluarga ya, bapak ya, saudara itu kan ya mbah-mbah itu ya. Nah, apa Nabi pernah memberikan contoh? Pernah, Nabi itu ternyata pernah menziarahi kubur orang tuanya ya. Jadi adalah tuntunannya itu orang ziarah kubur ya. Makanya oleh pengarang kitab Naskhatul Ibad ini dinyatakan yang namanya ziarah kubur itu fadilah ya, banyak keutamaannya ya. Ya. Ada lagi yang tentu saja dengan berziarah kubur itu kan kita mendoakan ya. Ya meskipun mendoakan orang wafat itu tidak harus di kuburan ya. Tapi ya karena ziarah kubur itu memang dituntunkan ya, apalagi kalau dikubur kemudian di samping tadi sekedar mengingat kematian juga mendoakan ya. Para kiai itu memberikan ilustrasi bagus itu ya. Jadi ya memberikan bingkisan itu kan bisa saja dititipkan orang, diantar dari mana, apalagi sekarang zaman sekarang ada JNE, ada apa gitu ya. Tapi kira-kira dengan dibawa sendiri, diaturkan sendiri di hadapannya begitu, kira-kira lebih afdol mana ya? Ya itu hanya sekedar cara para kiai menjelaskan manfaat dari ziarah kubur itu. Lalu kemudian ada ikatan batin ya, dengan orang tua yang sudah wafat ya. Itu diantara beberapa manfaat atau kebaikan dari ziarah kubur itu ya. Nah, belum lagi kemudian dari sisi persoalan tersambungnya katakanlah nasab secara historis begitu ya. Itu orang tuh kadang-kadang kalau tidak dibawa ke kubur itu seringkali tidak paham gitu ya. Mbahnya siapa ya, buyutnya siapa ya. Bahkan saudaranya siapa itu enggak. Tapi kalau orang diajak ke ziarah kubur itu biasanya sama orang-orang tua kita itu ditunjukkan itu ya. Ini dulu mbahmu, ini buyutmu ya. Oh itu luar biasa itu pengaruh psikisnya ya, dan itu kemudian ada semacam penghormatan terhadap para leluhur, dan kemudian tadi itu mau mendoakan tadi itu, dan mendoakan leluhur itu memang kebaikan gitu. Sehingga ini beberapa hal yang terkait dengan manfaat dari ziarah kubur itu. Nah tentu saja memang kemudian ya ada ya katakanlah kekhawatiran kalau ziarah kubur itu kemudian sampai kepada kemudian membawa kepada hal-hal yang tidak baik. Nah itu yang justru harus dibentengi, itulah yang harus diberi literasi, diberi pendidikan. Ya kalau ziarah kubur itu jangan begini, itu sudah cukup. Ya, tapi bukan berarti kalau ziarah kubur itu tidak boleh. Ya, ini yang perlu kita clearkan ya. Gitu. Jadi sekali lagi ya, yang namanya ziarah kubur itu fadilah, ya, penuh keutamaan, banyak kebaikannya. Nah kemudian wal isti'dadulaha, dan mempersiapkan diri untuk ke kubur tadi itu ya. Nah ini oleh Imam Nawawi diberi penjelasan ya, ay at-tahayyu lid-dukhulil qabri bi fi'lil a'malis salihah. Ya, yang dimaksud dengan isti'dad itu ya at-tahayyu, ya, menyiapkan diri untuk masuk ke dalam kubur itu, ya maksudnya masuk dalam kubur itu ya ketika mati itu kan berarti ya. Jadi menyiapkan kubur itu ya bi fi'lil a'malis salihah, dengan amal
dengan mengerjakan amal yang soleh ya. Nah ini, jadi menyiapkan bekal kubur itu dengan melaksanakan amal soleh ya. Jadi mempersiapkan kematian ya, mempersiapkan masuk kubur itu bukan kok dalam pengertian wis pesen apa jenenge lahan kuburan ya engko ning kono ya, nanti kemudian malah menyiapkan kafan ya. Ya ya kalau menyiapkan itu boleh-boleh saja, tapi kalau sekedar kafan, sekedar apa nanti tempat di mana dikubur itu ora usah disiapke, iki wis mesti ngono sing nyiapke. Wong itu persoalan kalau masalah kafan nanti kuburan segala macam itu bukan tanggung jawab kita yang mati, itu tanggung jawab yang hidup gitu loh. Ya. Jadi kalau mempersiapkan kematian itu ya dengan melaksanakan amal soleh ya, meninggalkan amal yang buruk. Kita kadang-kadang sekarang ini kan ya dulu makanya kadang-kadang sok disalahpahami, dikiranya nyiapkan siap-siap yang kubur ya, terus balik tuku kafan ya, terus pesen tempat apa kuburan ya itu boleh-boleh saja, tapi itu tuh tidak usah difikirkan, itu menjadi tanggung jawab orang yang masih hidup ya. Nah, mempersiapkan masuk kubur dengan cara beramal soleh itu faridotun, kewajiban, wajib bagi kita untuk mempersiapkan diri masuk kubur itu ya. Menyiapkan bekal masuk kubur itu wajib ya, saya kira ini sudah berkali-kali ya, tema-tema yang terkait dengan kubur itu sudah banyak sekali di kitab Nasahul Ibad ini ya. Kemarin baru saja ya ada yang bicara tentang lautan, itu juga ada al-kubur bahrun nadamah ya. Kubur itu merupakan lautan penyesalan ya. Supaya karena apa? Karena ketika orang sudah masuk kubur itu nanti akan menyesal. Sudah sebaik apapun orang itu akan menyesal, apalagi kalau tidak baik ya. Wah, penyesalannya luar biasa. Lalu karena itu ya supaya tidak menyesal itu ya ini suruh mempersiapkan dengan sebaik-baiknya itu. Makanya dulu sekali di awal-awal ngaji kitab Nasahul Ibad ini juga ada makalah yang menyatakan man dakhalal qubura bila zadin faka'an nama dakhalas safinata faka'an nama dakhalal bakhra bila safinatin. Orang yang masuk kubur kok tanpa bekal itu ibarat orang ke laut tanpa perahu ya banyak tenggelamnya itu. Kalau mampu berenang sekalipun berapa lama dia kuat berenang gitu ya. Ya pasti tenggelam akhirnya. Makanya ya harus siap-siap. Saya sudah berkali-kali menyatakan toh, wong ngarep ning juar wae kudu sangu itu. Ya. Ke kampung halaman aja kudu sangu. Ning Jakarta nggo sangu. Semakin jauh kepergiannya semakin banyak sangunya. Pergi haji, sangunya sak pirang-pirang gitu. Ya. Meskipun di sana sudah dijamin makannya itu masih sangu macam-macam itu. Ono teri lah, ono sambel lah, ono ya kerupuk lah. ya. Apalagi kok haji. Saya itu kalau keluar negeri ya, ke mana saja itu ya, terutama ke Eropa itu ya, atau ke Australia itu mesti sangu apa barang-barang yang di sana nggak ada itu ya toh. Orang marem marak sangu gitu. Ya. Orang marem gitu. Lah ini apalagi pergi ke akhirat ya, yang selama-lamanya. Lah kubur itu kan terminal untuk menuju akhirat ya. Ya, lah kok nggak sangu ya tadi itu akan tenggelam seperti orang yang apa namanya yang pergi ke laut tanpa perahu tadi itu. Makanya dalam Al-Quran itu kan Masya Allah ya, Allah dengan secara eksplisit menyatakan fatazawwadu ya, fa inna khairaz zadi taqwa ya. Meskipun ini konteksnya bisa saja dalam konteks yang lain, tapi itu kan secara umum bisa juga untuk kepentingan menuju akhirat.
Dan memang lebih-lebih secara keseluruhan ya kepentingan menuju akhirat itu. Ya. Nah, termasuk haji itu kan butuh bekal itu ya. Bekal yang terbaik ya takwa itu. Ya. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal itu adalah at-taqwa. Nah, amal soleh itu kan takwa itu. Mengerjakan amal soleh. Ini malah hanya mengerjakan amal soleh mestinya ya harus ditambahi dengan meninggalkan amal buruk mestinya ya. Nah itulah takwa memang. Makanya Allah memerintahkan kita untuk berbekal dengan takwa itu. Ya. Jadi sekali lagi yang namanya mempersiapkan untuk kematian atau masuk kubur itu dengan amal soleh itu kewajiban. Sebab kalau tidak kita akan menyesal. Ya, kita akan menyesal. Ya, kemarin ketika kita berbicara mengenai al-kubur bahrun nadamah sudah kita uraikan panjang lebar ya mengenai bagaimana penyesalan orang yang sudah mati itu. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang menyesal nanti kalau masuk kubur. Supaya tidak menyesal ya sudah. Ini kuncinya dengan mempersiapkan diri sebaik-baiknya, membawa bekal yang sebanyak-banyaknya, yakni dengan amal saleh dan meninggalkan yang buruk-buruk. Nah, ini yang menarik, Bapak dan Ibu-ibu. Imam Nawawi kemudian memberikan penjelasan cukup panjang, ya, terkait dengan ziarah kubur itu, ya, lebih rinci. Saya bacakan saja karena ini cukup panjang, ya. Wa ziyaratul quburi imma li mujarradi tadhakkuril mauti wal akhirati. Yang namanya ziarah kubur itu bisa dalam bentuk memang semata-mata ya dalam rangka untuk mengingat kematian dan mengingat akhirat. Ini yang pertama ya. Jadi limujarrodi itu kalau bahasa Jawanya itu meligi ya, meligi betul Pak ya. Meligi itu semata-mata ya. Tidak ada niat lain kecuali hanya aku kepengin ziarah kubur itu kepengin ingat mati, kepingin ingat akhirat. Nah kalau ziarah kubur itu dalam konteks atau dalam rangka sekedar ingat mati dengan ingat akhirat, ya, fatakunu biru'yatil kuburi, ya. Kalau memang dalam rangka sekedar mengingat akhirat dan mengingat kematian, maka ziarah kubur itu ya hanya dengan sekedar melihat kubur saja. Ya. Biru'yatil kubur, melihat kubur ya, datang melihat ya sudah, itu sudah cukup itu kalau sekedar untuk mengingat akhirat itu ya. Min ghairi ma'rifati ashabiha ya, tanpa harus mengetahui yang dikubur di situ siapa ya. Artinya berarti kuburan siapa saja boleh dikunjungi kalau sekedar hanya untuk ingat mati, ingat akhirat, untuk mengambil pelajaran ingat mati, ingat akhirat itu. Bahkan oleh Nawawi disebutkan walau kuburil kafirin. Jadi kalau niatnya itu dalam rangka hanya untuk ingat mati, ingat akhirat, ya, maksudnya tidak untuk mendoakan, tidak untuk apa-apa, itu kubur siapa saja boleh. Sekedar melihat saja itu sudah bermanfaat. Ingat mati kalau orang yang katakanlah normal itu, ya, pasti kan kemudian oh iya ya ternyata orang kok mati ya, aku berarti besok mati juga ya. Nah lalu kemudian ada efek positif mengubah perilaku kita itu. Ya, jadi sekali lagi ya, ini yang pertama, kalau ziarah kubur itu dalam konteks atau dalam rangka semata-mata hanya untuk mengingat kematian dan mengingat akhirat, itu sekedar hanya melihat kuburan saja itu sudah cukup. Ya, dan tidak perlu harus mengetahui yang di kuburan itu siapa. Ya, ya. Jadi boleh kita misalnya ke kuburan tentara, ke kuburan umum, ya boleh-boleh saja ya. Ya, dikubur di mana, di kuburnya orang kafir aja boleh ya. Saya punya pengalaman itu ya, masuk kuburan di Belanda itu ya. Karena kebetulan yang saya kunjungi itu ya istrinya sudah wafat ya. Dan yang saya kunjungi itu ya, yang itu teman dekatnya Gus Dur, teman dekatnya Gus Mus ketika di Mesir ya. Dan
Gus Mus, Gus Dur itu kalau ke Belanda mesti selalu nginep di rumah beliau ini lah. Suatu ketika saya diajak itu ke kuburan beliau, istri beliau itu ya. Wah, saya juga baru kaget itu kuburan di Belanda itu, masya Allah ya, melebihi taman, indah sekali itu ya. Terutama yang kuburan orang-orang non Muslim ya. Tapi yang kuburan orang Muslim semakin ke belakang itu ya, itu ya sederhana. Karena apa? Bahkan malah kemudian satu liang tuh bisa bertumpuk-tumpuk itu ya, bisa sampai berapa orang tuh dulu dikubur. Tapi ada namanya semua itu, ada namanya semua. Jadi saya pernah itu mimpin tahlil di kuburan Belanda itu. Pengalaman yang selalu saya ingat itu. Nah, sekali lagi kalau niatnya hanya untuk melihat supaya tadi mengingat kematian itu kuburan orang kafir boleh. Ini menurut Imam Nawawi seperti itu, ya. Terus ya ini supaya selesai. Au li nahwi du'ain ya. Fatusannu li kulli muslimin. Nah, di samping untuk sekedar ingat kematian atau ingat akhirat, juga bisa untuk mendoakan ya. Nah, kalau kita ke kubur kok niatnya mendoakan, maka disunnahkan likulli muslimin. Jadi yang kita doakan itu yang muslim ya. Yang muslim ya. Ya. Jadi mendoakan yang muslim ya. Kalau niatnya untuk mendoakan, yang didoakan yang muslim. Lalu kalau kemudian aulit tabarruk ya, fatusannu li ahlil khair. Ya, kalau niatnya itu kok untuk kemudian juga mendapatkan keberkahan ya. Nah, itu ya tentu saja disunnahkan untuk orang-orang yang tidak hanya muslim tapi orang-orang baik. Itu ya tingkatannya lebih meningkat lagi. Ya. Nah, inilah yang kemudian menjadi tradisi kita menziarahi para ulama, menziarahi para wali ya. Ini apa namanya ya? Ya seperti ini ya, tuntunannya itu ya. Termasuk ziarah kuburnya Kanjeng Nabi, ziarah kuburnya para sahabat ya, itu kan disunahkan itu ya. Dan karena kan ada kebaikan, ada barokah ya. Wong Nabi sampai pernah menyatakan menziarahiku pada saat aku sudah wafat itu seperti menziarahiku pada saat aku masih hidup. Itulah makanya kemudian orang ketika pergi haji, ketika umroh itu diantara apa katakanlah momen yang paling dirasakan apa namanya indahnya ya, itu ya ketika bisa ziarah ke makam Nabi itu ya. Seperti kita tuh seakan-akan seperti sowan Nabi betulan gitu. Dan kalau kita menghayati ya paling menangis itu ya ketika di situ itu ya. Ya. Termasuk di apa namanya di Raudhah itu ya, karena Raudhah itu memang betul-betul di mimbar Nabi sebelahnya makam Nabi ya. Ya, Masya Allah ya. Jadi siapapun orang kalau di situ pada umumnya ya pasti menangis ya, karena nah, coba bayangkan ya kalau kita selama ini kan apa namanya ketika kita sholat ya, meskipun toh di situ itu kita ketika menyatakan salam pada Nabi itu apa sudah menggunakan dhamir apa namanya yang menunjukkan engkau ya, kedekatan ya, karena assalamu alaika wahai Kanjeng Nabi, salam untukmu itu kan seakan-akan kalau untukmu itu kan dekat tuh itu ya. Tapi meskipun dekat nyatanya kita kan jauh, wong di sini di mana-mana ya. Tapi kalau di Madinah itu memang Nabi di situ gitu. Jadi perasaan kita itu lalu ya Allah ketika kita menyatakan assalamu alaika ayuhan Nabi itu rasanya itu ya Nabi itu betul-betul memang sedang di hadapan kita gitu. Itulah yang kemudian Masya Allah menjadikan apa namanya nikmatnya bisa sholat di Madinah, lebih-lebih di Raudhah itu luar biasa makanya ya. Nah itu ya. Nah orang-orang soleh juga tentu saja punya efek-efek tertentu ya. Nah yang terakhir ini ya, au li adaya haqqin kasodikin wawalidin ya.
Atau ziarah kubur itu hanya dalam rangka untuk memenuhi hak sebagai kawan, lebih-lebih hak orang tua itu ya. Jadi memang nampaknya kawan itu perlu punya hak untuk dikunjungi kuburnya, apalagi orang tua itu punya hak untuk dikunjungi kuburnya itu ya. Sehingga memang ya kemudian kita makanya lalu kemudian ada tradisi ziarah kubur ya, bahkan untuk daerah-daerah tertentu itu saben minggu ya, terutama kalau hari Jumat, ada yang Jumat pagi, ada yang Kamis sore ya. Tradisi-tradisi itu seperti itu berkembang di kalangan umat Islam, terutama di Indonesia ya, terutama sekali lagi di Jawa ya. Nah, inilah Bapak-bapak dan Ibu-ibu ya. Jadi sekali lagi penjelasan yang terakhir ini penjelasan rinci dari Imam Nawawi terkait dengan level-level ziarah kubur itu kepada siapa, dengan maksud apa, itu rinci sekali ini ya, dari yang disampaikan Imam Nawawi tadi itu. Ya, tapi intinya ya sekali lagi saya ulangi supaya diingat oleh kita ya, ziarah kubur itu merupakan keutamaan ya, banyak kebaikannya, tetapi ya, mempersiapkan diri masuk kubur itu merupakan kewajiban. Sehingga kalau kewajiban itu memang harus kita lakukan ya, menyiapkan diri masuk kubur itu ya. Nah, mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang oleh Rasulullah disebut sebagai orang yang cerdas, orang yang mau beramal untuk mempersiapkan kehidupan sesudah wafat kita itu. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.